Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kuliah kolom dan pondasi beton bertulang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis kolom pendek. Kolom pendek di mana eksentrisitas itu sangat kecil. Ya. Nah, untuk kolom pendek, perhitungan kapasitas beban aksial yang bisa ditahan oleh kolom diberi lambang P0. Artinya eksentrisitas sama dengan 0. Kemudian diberi rumus sesuai dengan blok tegangan tekan ekivalen. Bagian tekan adalah diwakili oleh beton 0,85 Fc aksen kali AG dikurangi AST. AG ini adalah luas penampang gross kolom. Jadi keseluruhannya itu mengalami tekan ya. Luas penampang gross kolom dikurangi luas total dari tulangan memanjang tentunya. Ini bagian tekan. Jadi bagian tekan itu adalah 0,85 kali FC aksen ini adalah kuat tekan beton kali A neto kali AG dikurangi AS total. Ditambah dari bagian tulangan, di sini semua tulangan sudah leleh, AST kali FY. AST ini adalah luas tulangan total kolom, tulangan pokoknya, kali tegangan leleh tulangan. Ya. Ini P0, jadi beban aksial pada eksentrisitas 0. Nah, ini macam-macam tulangan pengikat kolom. Ada yang diikat dengan sengkang, umumnya di kolom yang berbentuk kotak. Kemudian ada yang diikat dengan spiral. Ini umumnya pada kolom yang berbentuk lingkaran. Nah, dari perbandingan daktilitas ini ya, dari perbandingan antara kolom yang berpengikat sengkang dengan yang berpengikat spiral, didapatkan kenyataan bahwa kolom yang berpengikat sengkang setelah melewati beban puncaknya kemudian mengalami penurunan pada kapasitas bebannya, kemudian hancur di sini. Sedangkan pada kolom yang berpengikat spiral, sesudah melewati beban puncaknya, kolom ini masih terus berdeformasi, masih terus ada penambahan regangan, sampai dengan melewati regangan yang sampai jauh di sini baru akan mengalami keruntuhan di sini. Sehingga dikatakan kolom dengan pengikat spiral mempunyai daktilitas atau kelihatan yang lebih tinggi daripada kolom yang berpengikat sengkang. Nah, kondisi di lapangan yang P0 tadi, ini P pada eksentrisitas 0. Kondisi di lapangan ini sesungguhnya eksentrisitas 0 itu hampir tidak ada, tidak bisa dikatakan tidak ada ya. Ini disebabkan walaupun kecil ada eksentrisitas, dan ini disebabkan oleh antara lain ketidaktepatan ukuran pada pelaksanaan atau pelaksanaan yang kurang bagus sehingga menyebabkan adanya eksentrisitas ini. Sehingga untuk perhitungan kapasitas gaya aksial kolom, P0 ini masih harus direduksi. Besarnya reduksi untuk kolom berpengikat spiral, reduksinya ini 15%.
Untuk kolom berpengikat sengkang, reduksinya adalah 20%. Sehingga untuk menghitung kapasitas beban ultimate kolom atau PU, ini sama dengan Pi kali PN maksimum. Pi ini faktor reduksi kekuatan. Besarnya untuk sengkang dan spiral juga berbeda. Kemudian PN ini adalah gaya aksial nominal penampang kolom. Nominal ya, yang tadi ya, dari rumus sebelumnya, nominalnya ini 0,85 kali P0 ya, sehingga P ultimate ini untuk kolom berpengikat spiral sama dengan 0,85 kali Pi kali P0. P0 yang tadi ya, 0,85 FC aksen kali AG dikurangi AST ditambah AST kali FY. Ya, kemudian ini dikalikan 0,85 untuk spiral dan dikalikan 0,80 untuk kolom berpengikat sengkang. Ya. Untuk faktor reduksi kekuatan, ya, untuk kolom berpengikat spiral, faktor reduksi kekuatan adalah 0,75. Ini sesuai SNI 2847 2013. Untuk kolom berpengikat sengkang, faktor reduksi kekuatannya adalah 0,65. Ya. Kemudian untuk luas tulangan pokok kolom ada pembatasan. Luas tulangan pokok kolom itu apa? Rho G. Tulangan pokok itu tulangan yang memanjang searah kolom. Jadi Rho G ini dari rumusnya adalah AST dibagi AG. AST ini apa? AS total. Jadi luas tulangan total memanjang kolom dibagi luas penampang gross kolom. Dapat Rho G. Nah, besarnya Rho G ini ada pembatasan. Minimal itu 1%, maksimal 8%. Jadi Rho G ini ada di rentangan antara 1% dan 8%. Kemudian untuk pengikat tulangan pokok, yaitu tulangan transversal atau tulangan pengikat yang tadi, ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk sengkang. Ini ada persyaratan minimal tulangan. Untuk pengikat spiral, untuk tulangan transversal yang berbentuk spiral, Rho S atau rasio tulangan transversal sama dengan 0,45 kali dalam kurung AG per ACH. ACH ini AC konkret horizontal ya. AC core horizontal. Kemudian dikurangi 1 kali dalam kurung FJ aksen per FYT. Jadi di sini ada persyaratan rasio minimum tulangan pengikat untuk sengkang. Untuk spiral tadi ya 0,45. Untuk sengkang rumusnya sama, tetapi perbedaannya hanya di besarnya saja, di koefisien yang di depan. Kalau di spiral 0,45, sedangkan di sengkang 0,425. 0,425 kali AG per ACH dikurangi 1 kali dalam kurung FC aksen per FYT. FC aksen itu kuat tekan beton, FYT itu kuat tarik tulangan. Nah, untuk Rho S sendiri bisa dihitung dengan rumus volume ya, ini perbandingan rasio volume ya, rasio volume tulangan spiral terhadap volume inti penampang kolom. Atau kalau ini kalau sudah disederhanakan 4 kali AS spiral ASP dibagi DC kali S. DC ini adalah diameter core. Core itu inti penampang kolom. Inti penampang kolom itu yang dilingkupi oleh spiral itu. Luas penampang yang dilingkupi oleh spiral. S ini adalah jarak 1 lilitan
spiral. Nah, kemudian untuk tugas menghitung gaya aksial sentris yang dapat ditahan oleh penampang kolom. Ini sudah ditetapkan, ukuran kolom adalah 400 mm kali 400 mm. Tulangan memanjang atau tulangan pokok ada 8 buah tulangan diameter 22 mm. Ini dibagi tersebar merata pada keempat sisi kolom. Nah, ini diminta hitung rasio tulangan transversal jika digunakan sengkang diameter 10 sebagai tulangan pengikat. Diketahui FC aksen sama dengan 25 ditambah 2 nim akhir per 10 MPa. FY sama dengan 240 MPa ditambah 2 nim akhir, dan tebal penutup beton ini 50 mm. Jadi diminta menghitung ROS-nya. Ya. Jadi kemudian ini dikerjakan, kemudian difoto, diupload melalui si Pejar. Di si Pejar sudah disediakan assignment, jadi silahkan diupload tugasnya melalui si Pejar. Oke, untuk kolom dengan beban sentris kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan latihan soal. Segera diupload supaya bisa dibahas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.